Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Subnu Arif, dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini, anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang juga Gede Sriana, yang juga seorang penulis kolumnis yang cukup produktif, itu mengeluarkan dua pernyataan yang sangat keras. Pertama, dia menyatakan kalau Jokowi tidak mau mundur, nanti rakyat yang akan memaksa dia mundur. Yang kedua, ini soal Pak Luhut yang kelihatannya ngotot untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi itu sebagai keblinger gitu secara konstitusi. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini bersama dengan Bung Gede Sriana. Assalamualaikum, Bung Gede. Assalamualaikum, Bung Hersu. Jadi Anda bisa elaborasi ya, ini menjadi pertanyaan menarik ini karena kami ya, Anda on behalf sebagai kami ya, ini statement resmi dari kami ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Sebagai anggota komite eksekutif kami. Ya. Oke, bisa Anda elaborasi apa dasarnya ini? Ide atau wacana dari penundaan pemilu ini kan sudah cukup lama ya. Diawali bahkan dari tahun lalu itu ada wacana soal 3 periode. Terus diganti menjadi penambahan periode atau extra time ya. Kalau main bola itu extra time. Nah, kalau kita melihat dalam suatu relasi antara warga negara dengan negara atau rakyat dengan pemimpinnya, itu kan ada suatu proses dialektis di antara keduanya gitu loh. Nah, disitulah ada namanya proses demokrasi. Nah, tetapi ketika demokrasi ini macet ya artinya ketika penguasa berkehendak untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa memahami keinginan rakyat untuk mengganti satu rezim baru yang baik ya. Nah, di mana saat ini kan kita tahu bahwa rakyat sedang susah, negara juga sedang susah, ekonominya, sosialnya, rezim baru yang bisa membawa harapan. Nah, ini bertolak belakang gitu, antara kemauan dari penguasa hari ini dengan kehendak rakyat gitu. Nah, inilah yang menurut saya kan ketika nanti penguasa ya, ini akan diturunkan oleh rakyat ya, yang saya sebut itu voting food voting ya, food voting atau voting with your feet. Jadi orang memutuskan atau memilih lagi bukan dengan kertas suara, tapi dengan kakinya itu keluar ke tempat di mana kekuasaan itu berada gitu ya. Jadi bahasa orang Betawi bilang ini adu kuat, adu otot, banyak-banyakan kaki gitu lah. Itu yang saya maksud dengan Jokowi akan diturunkan oleh rakyat. Nah, yang kedua soal keblinger, ini kan terkait dengan pernyataan Pak Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Menko seniornya Jokowi yang menginterpretasikan konstitusi secara sesat. Jadi pengertian keblinger ini kan artinya gagal paham sebenarnya. Jadi tidak memahami bahwa presiden itu sudah ditentukan oleh konstitusi ya 2 kali 5 tahun udah titik. Jangan diinterpretasikan lagi dengan wacana-wacana yang nggak ada dasarnya gitu. Jadi bahwa itu dengan dasar untuk melanjutkan ekonomi pun itu tidak bisa diterima. Itu bahasa yang ya kalau kita lihat ya misalnya dulu zaman SBY pun ya di periode SBY pernah ada orang-orang yang mencoba. Nah, inilah yang saya sebut sebagai sindrom periode kedua. Jadi ketika orang ini periode kedua mau berakhir, ya dia nggak mau berakhir, gitu loh Mas Hersu. Nah, malah jadi pengen lanjut. Dan godaan itu sebenarnya ada pada semua penguasa yang mau berakhir, tapi ada yang mampu karena atas nama memahami demokrasi seperti SBY menolak godaan-godaan semacam itu. Sementara pada Jokowi ini berbeda ya kelihatannya ya. Dia ini berbeda. Dan ini kalau kita bisa lihat ya, ini banyak yang kontradiksi antara Jokowi dengan para menterinya. Ya, artinya Jokowi masih menutupi bahwa ini proses demokrasi, dia taat konstitusi. Sementara menteri-menterinya menyampaikan wacana yang berbeda.
bagaimana mungkin dia tidak tahu, gitu. Apalagi Menko senior seperti Luhut itu, artinya sementara Jokowi misalnya di WAG tentara, ya, dia menyatakan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh IKN itu tidak perlu dibahas lagi, ya, tidak perlu lagi dipersoalkan. Tetapi kok kontradiktif, gitu. Ini kan kelihatan bahwa ini saya melihatnya sebagai suatu sandiwara besar, ya, dalam suatu konspirasi untuk menghancurkan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Gitu. Artinya memang benar-benar ingin menyerahkan negeri ini kepada oligarki, gitu loh. Benar-benar sepenuhnya negeri ini akan dikontrol oleh oligarki. Ya kita bisa lihat nih, misalnya yang terakhir saja, Menteri Perdagangan aja sudah mengakui tidak kuasa, gitu loh. Tidak kuasa menghadapi mafia minyak. Gitu. Artinya memang benar-benar negeri ini sudah tersandra, sudah diatur, sudah dikendalikan, dan dirusak juga oleh oligarki. Bagaimana jika rezim yang sudah tidak mampu menghadapi oligarki ini masih mau melanjutkan kekuasaannya? Bagaimana rakyat bisa menaruh harapan? Harapan-harapan bahwa Indonesia akan keluar dari krisis hari ini, menghadapi situasi global yang masih juga belum jelas, gitu loh. Nah ini kelihatan sekali bahwa yang di kedepan adalah memang semata-mata hanya kekuasaan. Jadi saya melihat oligarki ini dengan mempertahankan Jokowi ada suatu jaminan politik bagi keberlangsungan proyek IKN, yang di mana di situ nilainya sangat besar. Dan kita sudah ketahui bagaimana sudah ada coupling-couplingnya, ya, lahan-lahan sudah di-coupling dari koperasi, belum nanti siapa korporasi yang kebagian, misalnya bangun listrik, bangun jalan, semua infrastruktur itu sudah ada bagian-bagiannya untuk nah ini kan perlu jaminan politik. Nah itulah saya pernah menyatakan ada satu korelasi yang kuat antara penundaan pemilu dengan kepentingan di proyek IKN ini. Nah, kalau Anda lihat gelagatnya ya, ini kan pemerintah kelihatannya akan melakukan berbagai cara ya. Sebelumnya ada isu 3 periode, terus kemarin penundaan pemilu, dan belakangan ini kalau kita simak di berbagai daerah sudah mulai muncul kembali gerakan untuk memperpanjang masa bukan memperpanjang, untuk kembali ke 3 periode. Nah, bagaimana Anda melihat sejauh ini? Apakah kemungkinan koalisi pemerintah bisa goyah dalam soal ini? Begini, artinya memang saya melihat bahwa konstitusi ini sudah kehilangan marwahnya, gitu. Jadi konstitusi ini hanya dijadikan alat, gitu. Padahal kan konstitusi itu ada tujuan. Bukan Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada tujuan. Nah, jadi ini hanya digunakan sebagai alat oleh orang-orang yang berkuasa, ya, penguasa maupun oligarki yang menikmati dari kekuasaan ini secara ekonomi, ya, untuk mereka terus mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, ya, mendapatkan akumulasi aset, ya, tanpa menghiraukan bagaimana rakyat ini mau sejahtera atau enggak. Nah ini saya melihat secara teknis saya bisa melihat bahwa tim ini sudah tidak berfungsi, gitu ya. Secara teknis tidak ada lagi kepemimpinan di dalam pemerintahan. Artinya seharusnya nih ya, rezim ini harus dihentikan, gitu. Semakin cepat semakin baik. Ya, jadi saya ulangi ya, secara teknis tidak ada lagi kepemimpinan di dalam pemerintahan Jokowi. Kita bisa lihat bagaimana semua persoalan itu muncul tanpa ada solusi, ya. Persoalan ini adalah persoalan yang bukan buat rakyat, tetapi persoalan ini dibikin oleh pemerintahan sendiri. Jadi sumber masalahnya ada di pemerintahan. Dalam buku saya soal harga PCR itu yang bikin siapa, ya? Soal tunda pemilu itu pemerintah yang bikin. Soal IKN pemerintah yang bikin. Soal minyak goreng juga kan pemerintah yang bikin masalah.
Jadi mereka semualah yang menjadi sumber masalah. Nah, artinya secara teknis saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada lagi kepemimpinan dalam pemerintahan Jokowi. Artinya rezim ini harus diakhiri dan segera diganti oleh rezim yang pro rakyat. Semakin cepat akan semakin lebih baik gitu. Nah, ini kesimpulan dari saya gitu ya. Artinya daripada rakyat akhirnya tidak memiliki harapan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan ya dalam negeri sendiri maupun di global ya, menghadapi ketidakpastian global juga ya, seperti kita tahu ada krisis di Eropa, krisis di Asia segala macam akibat COVID. Nah, ini harus dibutuhkan suatu rezim dengan kepemimpinan yang kuat ya, pertama, kedua dia menjaga demokrasi, dan yang ketiga dia mengusung ekonomi kesejahteraan. Nah, ini yang diharapkan, tiga hal inilah yang diharapkan oleh rakyat dari rezim yang berikutnya. Sehingga rakyat ini punya harapan baru untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu, Mas Ersul. Mekanismenya bagaimana mempercepat ke rezim ini? Karena kan Pak Jokowi Ya, kan harusnya sampai 2024 kalau normal ya gitu. ya artinya begini. Ya, itu kan mempercepat ini kan nanti artinya kemauan sejarah ya, kemauan rakyat. Jika memang memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan kan artinya sesuai dengan konstitusi. Artinya kita otomatis yang mungkin adalah jangan sampai rezim ini mendapat extra time atau menjadi 3 periode. Intinya itu gitu loh. Yang saya maksud dengan rezim ini harus segera diakhiri. Jadi diakhiri ya udahlah. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, tapi kalau enggak ya udah jangan nambah extra time atau nambah 3 periode. Begitu Mas Ersu. Ya, saya membaca statement Anda menunjukkan logika-logika bahwa alasan ekonomi itu tidak bisa menjadi justifikasi untuk menunda pemilu, karena Anda termasuk juga pandemi, karena Anda memberi contoh tahun pemilu 55 dan juga pilkada serentak pada tahun 2020 yang kebetulan pada waktu itu ada anak dan menantu Pak Jokowi ya. Iya, memang ini kan semua harus ada empiriknya. Segala sesuatu itu ada empiriknya. Jadi makanya di dalam di dalam politik kita, baik secara konstitusi aja tidak ada perpanjangan periode, tapi periodenya dipercepat ada, yaitu dengan impeachment itu, gitu loh. Nah, ini kan konstitusi sudah menyediakan itu. Nah, artinya sesungguhnya saya melihat rezim ini karena sudah dikontrol oligarki, mereka berpikir sangat pragmatis, ya. Pikirannya hanya bisnis. Jadi ketika misalnya pemilu ini bisa mereka tunda, itu oligarki itu akan menghemat. Katakanlah untuk dia bisa mengontrol pilpres agar yang presiden terpilih itu kemauan oligarki, dia kan harus menyediakan anggaran besar untuk mendanai itu, gitu loh. Nah, dengan cara pemilu ditunda, dia tidak perlu keluar uang yang cukup besar. Katakanlah uang itu hanya dipakai untuk menyuap, ya, menyuap anggota-anggota DPR dari partai-partai besar yang tidak setuju dengan tunda pemilu ini, ya akan digerilya, gitu loh. Nah, ini artinya mereka menghemat investasi politiknya. Tetapi di sisi lain mereka tetap akan mendapatkan keuntungan besar ya dari kekuasaan itu maupun secara ekonomi dari IKN. Ya. Jadi itu cara berpikir ya, cara berpikir yang perspektif bisnis ya. Oligarki ini kan banyak bisnis. Nah, tapi kan tidak semua hal bisa digunakan dengan cara berpikir itu. Kalau oligarki ini kan mikir begini, ya udahlah nggak apa-apa lah, biarin deh warga lu mati 200, 300, 400 tapi politik aman. Nah, itu kan cara
berpikir pragmatis yang dilihat dari hitungan bisnis. Gitu. Ya, bagaimana negara bisa stabil dengan cara warga negaranya dibunuh misalnya. Berapa orang ya udahlah nggak apa-apa lah. Misalnya atau mati dari kemarin petugas KPPS ratusan orang mati ya udah nggak apa-apa. Yang penting artinya negara kekuasaan ini stabil gitu loh. Nah kan nggak bisa seperti itu terus. Gitu. Nah jadi saya melihat bahwa ketika Jokowi punya kepentingan ya dia tidak berpikir bahwa saat itu kita lagi susah, lagi pandemi, ekonomi lagi susah, tetap ngotot dilaksanakan gitu. Tapi sekarang justru dibalik, pemilu mau ditunda dengan alasan ekonomi gitu loh. Nah, kan kalau kita liriknya tahun 55 aja pemilu juga saat itu Indonesia masih belum stabil ya politiknya, masih banyak pemberontakan, kemudian ekonominya juga belum bagus gitu ya, masih susah. Tapi demi demokrasi, demi dilahirkan waktu itu masih ada kabinet ya, kabinet jadi bukan presidensial. Jadi kabinet ini dilahirkan dari proses yang demokratis gitu. Nah, artinya di situ pemimpin-pemimpin kita waktu itu betapa sadar, bahkan saat itu juga pemilunya dilaksanakan dengan bahwa demokrasi itu sangat penting. Ya, bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat ini di dalam pemerintahan. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti itu, saya melihat, ya, walaupun kita mengatakan bahwa ini era reformasi, pada intinya justru pemahaman tentang kedaulatan rakyat ini semakin jauh. Yang dikedepankan adalah kekuasaan oligarki ini. Nah, jadi kita semakin jauh dari cita-cita, semakin jauh dari amanat reformasi. Jangan salah loh, Mas Hersu, setahun depan kita 25 tahun loh reformasi. Tapi yang ada adalah justru reformasi ini sudah banyak oligarki, ya, dan demokrasi hanya jadi ilusi. Gitu. Nah, jadi apa rekomendasi Anda dalam situasi ini? Karena di satu sisi kelihatannya ini akan mengalami kebuntuan. Pemerintah, kalau kita menyimak Pak Luhut, kelihatannya akan jalan terus nih dengan opsi ini. Apakah itu menunda pemilu atau 3 periode? Sementara aspirasi publik itu menentang itu terkonfirmasi dari berbagai survei ya. Tetapi kita tahu bahwa sekarang ini kan civil society itu terpecah belah gitu, tidak solid dalam menghadapi situasi ini. Ya. Saya melihat begini, moral force yang real hari ini tuh sebenarnya tinggal mama sama mahasiswa. Ya. Nah, jadi mau nggak mau, ini mahasiswa ini harus terpanggil, ya, harus terpanggil, harus bersatu. Mama juga begitu. Jangan lagi mengedepankan ego kelompok, ego organisasi, merasa paling militan, merasa paling besar, merasa paling terkenal, merasa paling ditonton ininya aksinya ya di sosmed. Ini harus ada kesadaran yang segera dibentuk ya sehingga mama ini dan mahasiswa ini bisa menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan ini, terutama mahasiswa. Nah, kalau mama ini kan begini, mama ini, kaum ibu ini adalah kelompok yang paling terdampak sejak COVID. Ya. Jadi pada saat saya nulis buku pun saya membuat satu FGD, itu kelompok ibu ini memang yang paling berat. Ngurusin anaknya sekolah daring, ya, tapi banyak di antara mereka yang suaminya di PHK, dirumahkan. Nah, akhirnya banyak mama yang sambil ngurus rumah, ngurus anak, dia ikut cari tambahan dengan jadi driver Gojek gitu ya. Nah, ini kan artinya mama ini punya naluri ya, bagaimana seorang ibu ingin masa depan anaknya
lebih baik gitu ya. Ingat loh, dari COVID ini, hari ini sih belum kelihatan, tapi itu ada satu generasi yang bisa dikatakan hilang. Kenapa? Generasi ini ya punya impian, saya mau lulus pengen kerja di sini, pengen buka usaha ini gitu ya. Nah ini selama 2 tahun COVID, impian mereka hancur. Kaum ibu ini harus juga menyelamatkan negeri ini gitu loh ya. Mahasiswa juga ikut di situ. Harus semuanya bersatu untuk menyelamatkan negeri ini sebelum negeri ini benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh oligarki. Ini akan jauh lebih sulit. Ya. Nah, kembali kepada tadi food voting tadi. Jadi orang keluar dari rumah berbondong-bondong melangkahkan kakinya kepada simbol-simbol demokrasi gitu seperti DPR. Nah, ya, saya pikir ini seharusnya memang menjadi tanggung jawab DPR. Ketika rakyat sudah menyatakan, ini rakyat udah nggak percaya ini sama pemerintah hari ini, ya, pemerintah ini udah tidak mampu, tidak bisa memberi harapan. Terus harus gimana dong? Nah, DPR ini kan secara konstitusi dia yang harus bisa melakukan apa di situ. Tapi kalau misalnya DPR-nya juga tidak mampu atau bahkan menjadi pendukung dari oligarki, ya, menjadi antek-antek oligarki, saya rasa apa yang pernah terjadi di tahun 98 itu bisa terulang lagi. Begitu loh. Ini yang menurut saya kenapa sampai hari ini belum terjadi, ya mungkin ya daya tahan sosialnya masih ada. Walaupun orang secara individu-individu mengatakan ya wah suasana hari ini sulit, usaha sulit, nggak punya uang cash, ya. Tapi artinya mungkin daya tahan sosial masih mampu, ya. Tapi begitu daya tahan sosial sudah sampai pada batasnya, nah ini ada apa namanya sangat mungkin untuk terjadi apa yang pernah terjadi di 98, ya. Dan itu bisa jadi mungkin lebih besar lagi gitu loh. Karena Mas Ersu ingat aja kosakata amok, ya. Amok itu bukan bahasa Inggris. Jadi itu kultur apa namanya asal katanya itu dari ya wilayah Nusantara ini Melayu gitu ya. Artinya amok ini udah memang dari dulu sering terjadi ketika rakyat itu marah kepada pemimpinnya. Itu sudah kultural. Artinya ya sangat mungkin jika kondisi ini DPR semua diam, tidak melakukan perlawanan untuk menyelamatkan konstitusi, menyelamatkan negara, yang akan terjadi akan seperti itu. Karena Jadi itu sudah rakyat. Nah. ya, jadi ini katakanlah semacam warning gitu ya dari kami, dari komite eksekutif kami agar jangan apa ya mencoba-coba sesuatu yang sangat berbahaya karena batas kesabaran publik itu ada batasnya gitu ya. Iya, daya tahan sosial itu ada batasnya. Apalagi saya melihat begini misalnya minyak goreng ini. Kalau minyak goreng ini terus berlanjut sampai bulan puasa, coba bayangkan bagaimana rakyat akan marah. Ya, artinya kondisi ini semakin lama justru semakin keras gitu ya antara penguasa dengan rakyat, antara negara dengan warga negara ini hubungannya sudah sangat tidak harmonis, komunikasinya sudah macet. Ya kalau sudah macet, ya kita udah bisa kebayang lah apa yang akan terjadi. Ya istilahnya adu kuat. Kalau orang Betawi bilang tuh adu kuat lah. Ya udah lu punya orang berapa, gue punya masa berapa gitu. Ya ini penting saya kira apa pesan yang Anda sampaikan karena sebenarnya konstitusi kita sudah mengatur bahwa masa jabatan seorang presiden itu 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun kembali. Jadi jangan mencoba-coba ngotak-ngatik konstitusi dengan menunda pemilu atau menjadikan 3 periode. Kira-kira pesan yang paling penting itu yang harus disampaikan kepada pemerintah atau rezim yang berkuasa saat ini gitu ya. Ya, saya ngelihat justru ini semakin jauh dari konstitusi karena ada orang ngomong, ya.
Mungkin Mas Hensu bisa cek. Oh, itu tunda pemilu nggak perlu pakai amandemen. Ada yang ngomong kan gitu. Nah, itu makin gila lagi kan, artinya tanpa dasar hukum. Jadi benar-benar ini seperti Ibu Mega pernah bilang juga, emang negeri ini punya nenek moyang lu, gitu kan? Nah, dia Ya, ya jadi artinya ya kalau sudah begini, resiko yang harus dihadapi ya selain bisa terjadi kerusuhan sosial ya, yang lebih parah lagi adalah disintegrasi. ya, Katakanlah begini, banyak orang bilang Jokowi itu presiden Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di daerah-daerah lain, provinsi lain yang Jokowi kalah, gitu ya. Ya tentu bisa jadi gejolak ini. Gitu. Apalagi ketika misalnya proses sampai hari ini walaupun sudah digunakan kendi-kendi ajaib gitu ya, tapi kan proses politiknya sebenarnya belum selesai ini. Walaupun sudah disahkan, udah ada undang-undang, tapi kan belum selesai. Sampai hari ini kita bisa melihat kok nggak ada dukungan publik gitu loh terhadap ini gitu. Artinya ketika ada kemauan-kemauan politik ini tidak mendapatkan dukungan atau melewati satu mekanisme atau proses politik yang sudah ada koridornya, ini bisa memicu juga disintegrasi. Ini yang harus disadari gitu loh. Bahkan juga oleh TNI seharusnya. Bahwa ini ada bibit-bibit itu. ya. Ketika terjadi kerusuhan, misalnya kerusuhan, itu hitungan detik bisa loh satu provinsi menyatakan merdeka loh. Ya, Karena kekosongan kan. ya, Nah, itu loh. Jadi ini bahayanya kalau dulu ya di Orde Baru, peralihannya tetap mengikuti koridor. Gitu loh. Ada koridornya. Sehingga tidak ada kekosongan kekuasaan. Power struggle di internal, nah ini bisa terjadi kekosongan. Karena mereka tidak apa ya mereka menggunakan konstitusi sebagai instrumen yang sudah hubungan-hubungan ini. Oke. Gitu Mas Hensu. Baik, terima kasih Bung Gede Sriana. Semoga saja warning Anda, peringatan Anda ini juga didengar oleh pemerintah. Karena saya kira kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada bangsa ini ya. Karena itu kan saya salah satu setuju. salah satu kuncinya taat saja pada konstitusi. Nggak usah coba-coba mengotak-atik atau mengubah konstitusi, apalagi mengubah konstitusi gitu ya. Baik, terima kasih. Istilahnya kalau orang di awam bilang jangan neko-neko lah. Iya, oke. Baik, terima kasih Bung Gede Sriana, anggota Komite Eksekutif dari Koalisi Aksi Menyelamatkan. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.